Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadinna wa aknan salihah liridha ila ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ahli Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ala ni'matillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pecinta Al-Quran, wabil khusus adik-adik mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember yang semoga senantiasa berbahagia karena ada di makom Al-Quran, mudah-mudahan. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifatul huruf. Sifatul huruf sekarang sudah pada pembahasan qalqalah. Baik, yang kita tahu qalqalah itu terbagi dua. Qalqalah itu terbagi dua, ada qalqalah sughra, juga ada qalqalah kubra. Sedangkan hurufnya qalqalah itu menjadi 5. Akan tapi dari 2 itu nanti ada pembagian lagi sehingga menjadi 4. Yang qalqalah sughra itu 1, kedudukan qalqalah kubra ada 3. Seperti apakah itu? Mari kita bahas, kita perhatikan dengan seksama. Baik, yang pertama huruf qalqalah itu ada 5. Ada ba, jim, dal, to, qaf atau baju di toko. Seperti itu, ada baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Huruf-hurufnya qalqalah ini jika sukun. Kalau bukan sukun maka tidak akan terjadi qalqalah. Oleh karena itu qalqalah itu sendiri artinya adalah melebur atau memantul, seperti itu. Kalau dipukul, mukul, sama seperti itu. Jadi ketika sukun huruf qalqalah ini maka akan terjadi di sana aplikasi dari qalqalahnya. Jadi ketika sukun, kalau masih hidup ada harokatnya itu tidak masuk pada bacaan qalqalah. Baik, yang pertama kita bahas tentang qalqalah, pembagiannya qalqalah ada 2. Itu yang pertama kita coba lihat qalqalah sughra, yaitu 1, sughra. Yang kedua kubra. Kubra seperti ini. Yang qalqalah sughra ini terjadi jika baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf ini sukun ada di tengah-tengah kalimat. Sukun ada di tengah-tengah kalimat. Jadi ini masuk pada kategori qalqalah sughra. Sedangkan yang kubra ini jika terjadi pada akhir kalimat. Contoh qalqalah sughra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid. Lah, seperti itu, yalid. Atau yang lainnya qabalah, misalkan. Qabalah. Ini karena ada di tengah-tengah kalimat maka masuk pada kategori qalqalah sughra. Lam yalid
Karena di tengah-tengah kalimat maka ada masuk pada qalqalah suro. Atau absor, misalkan absor, ini ada di tengah-tengah kalimat maka qalqalah suro. Jadi itu qalqalah suro. Qalqalah, huruf qalqalah baik ba, jim, dal, to, qaf yang jatuh atau ada di tengah-tengah kalimat maka itu qalqalah suro. Akan tapi qalqalah kubro, berikutnya qalqalah kubro, ini ada 3 bagian. Yang pertama, ketika di akhir kalimat qalqalah suro. Ini yang pertama termasuk pada kategori biasa, qalqalah kubro tapi biasa. Tapi kalau qalqalah kubro yang kedua ini masuk pada kategori qalqalah kubro yang sangat. Terus qalqalah kubro yang ketiga adalah masuk pada kategori yang paling sangat. Apa contohnya? Contoh yang pertama adalah qalqalah kubro yang biasa di akhir kalimat ahad. Ada di akhir kalimat ahad. Allahus somad itu di akhir kalimat. Itu qalqalah kubro yang masuk pada kategori biasa. Sedangkan qalqalah kubro yang masuk pada kategori sangat ketika diawali atau didahului oleh mad. Contoh muhit. Ini huruf qalqalah to-nya. Jadi ada muhit didahului huruf mad. Atau albab. Ini huruf qalqalah albab didahului mad. Oke. Contoh berikutnya buruj didahului mad, buruj. Ini madnya. Ini ada ematnya. Di sini juga ada ematnya. Ini masuk pada kategori qalqalah kubro yang sangat. Yang sangat. Ada qalqalah kubro yang paling sangat. Ini qalqalah yang keempat. Qalqalah yang keempat. Apakah itu? Qalqalah yang huruf qalqalahnya di akhir kalimat tapi yang bertasydid. Huruf qalqalahnya bertasydid. Contoh watab ba. Oke, ini bertasydid. Atau bil hajj. Kita pernah membaca semua seperti itu, bil hajj. Atau bil haqq. Oke. Jadi qalqalah yang bertasydid di akhir kalimat yang bertasydid itulah. Semua qalqalah kubro yang masuk pada kategori qalqalah kubro adalah qalqalah yang di akhir kalimat. Akan tapi satu, ada qalqalah kubro yang biasa, ada qalqalah kubro yang sangat, ada qalqalah kubro yang paling sangat. Oke, jadi qalqalahnya sekarang sudah ada 4 ya. Ada 4 sudah. Ada qalqalah suro, terus ada qalqalah kubro yang diperinci lagi menjadi 3 itu. Yang pertama qalqalah kubro ahad seperti ini. Di akhir kalimat tapi tidak ada perantara yang lain. Yang kedua qalqalah kubro yang sangat didahului mad, albab, buruj. Yang ketiga qalqalah kubro di akhir kalimat yang bertasydid bil haqq wa tab bil hajj, ya seperti itu. Oke, jadi itu qalqalah, pembagiannya qalqalah untuk kali ini. Coba kita apa sih qalqalah itu? Seperti ini. Ada sedikit nasyidnya. Kita ingat sebatang pohon ya. Huruf qalqalah jumlahnya 5, dipelajari di jilid 5. Baju di toko itu rumusnya, ba jim dal toqaf huruf lepasnya. Baju di toko itu rumusnya, ba jim dal toqaf huruf lepasnya. Qalqalah itu dibagi 2,
qalqalah sura, qalqalah kubra. Sura sukun bukan karena waqaf, kubra sukunnya karena waqaf. Sura sukun bukan karena waqaf, kubra sukunnya karena waqaf. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu memantulkan suara huruf yang disukunkan, sukun di tengah atau akhiran. Itu semua memang aturan, sukun di tengah atau akhiran. Itu semua memang aturan. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi qalqalah itu memantulkan suara huruf yang disukunkan. Kalau tidak disukunkan maka tidak akan terjadi qalqalah. Jadi qalqalah sura di awal, di tengah-tengah kalimat, qalqalah kubra di akhir kalimat semuanya. Mudah-mudahan dapat kita pahami sama dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.